Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Gustiani. Saya dari kelas 2F Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan mengenai mata kuliah Hukum Internasional, dan di sini terdapat dua pertanyaan yang diajarkan oleh dosen Pak Sintong Aryan Hutapea. Yang pertama itu pertanyaannya mengenai apakah gerakan Aceh Merdeka bisa digolongkan sebagai belligerent, dan yang pertanyaan keduanya itu adalah mengapa individu dianggap sebagai subjek hukum internasional. Baiklah, langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apakah gerakan Aceh Merdeka bisa digolongkan sebagai belligerent. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya sebelumnya ingin membahas mengenai status gerakan Aceh Merdeka. Kemudian saya ingin membahas apa itu perjanjian internasional dan pendapat menurut para ahli. Setelah itu baru saya menjelaskan mengapa gerakan Aceh Merdeka itu disebut sebagai belligerent. Kedudukan individu dalam hukum internasional adalah subjek hukum internasional karena memiliki ciri-ciri seperti yang dikemukakan oleh Starke. Mengartikan subjek hukum internasional sebagai yang pertama itu adalah pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional, yang kedua pemegang privilege prosedur untuk mengajukan di muka sebuah pengadilan internasional, dan yang ketiga pemilik kepentingan untuk mana dibuat ketentuan oleh hukum internasional. Nah, menurut Mahkamah Internasional menyatakan bahwa subjek hukum internasional mengacu pada suatu entitas yang memiliki kewajiban-kewajiban, hak-hak internasional, dan dengan memiliki hak tersebut mereka dapat mengajukan tuntutan-tuntutan internasional. Nah, dari pendapat Mahkamah Internasional tersebut secara implisit terkandung makna bahwa kondisi personalitas hukum dari subjek hukum internasional haruslah memenuhi dua syarat. Yang pertama, ketentuan tentang personalitas hukum tersebut harus berasal dari ketentuan-ketentuan internasional yang menyediakan kriteria pada pengakuan personalitas hukum tersebut yang berkembang sesuai dengan perkembangan waktu. Dan yang kedua, tersedianya sarana penegak hukum terhadap personalitas hukum dari subjek hukum internasional tersebut. Lanjut dengan pertanyaan nomor 2. Yang kedua itu adalah pertanyaannya, mengapa individu dianggap sebagai subjek hukum internasional. Kedudukan individu dalam hukum internasional adalah sebagai subjek hukum internasional karena memiliki ciri-ciri seperti yang dikemukakan Starke. Starke mengartikan subjek hukum internasional sebagai yang pertama itu pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional, pemegang privilege prosedural untuk mengajukan di muka sebuah pengadilan internasional, dan yang ketiga pemilik kepentingan untuk mana dibuat ketentuan oleh hukum internasional. Kemudian Mahkamah Internasional menyatakan bahwa subjek hukum internasional mengacu pada suatu entitas yang memiliki kewajiban-kewajiban hak-hak internasional, dan dengan memiliki hak tersebut mereka dapat mengajukan tuntutan-tuntutan internasional. Dari pendapat internasional tersebut secara implisit terkandung bahwa makna kondisi personalitas hukum dari subjek hukum internasional haruslah memenuhi dua syarat. Yang pertama, ketentuan tentang personalitas hukum tersebut harus berasal dari ketentuan internasional yang menyediakan kriteria pada pengakuan personalitas hukum tersebut yang berkembang sesuai dengan perkembangan waktu. Dan yang kedua, tersedianya saran penegak hukum terhadap personalitas hukum dari subjek hukum internasional tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi tersebut, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.